الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن يا أرحم الراحمين. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Gak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Mudah-mudahan semua nikmat-nikmat itu menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat syukur adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Hakikat syukur adalah adanya peningkatan dan penambahan kualitas dan kuantitas ibadah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah. Bahwasanya hakikat keberadaan kita di dunia ini adalah untuk mengikuti ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu bisa dalam bentuk ujian kebaikan, sebagaimana juga ujian keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Didahulukan penyebutan kematian supaya kita ingat mati, supaya kita
memahami bahwa akhir kehidupan kita di dunia ini adalah kematian. Dan juga kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Wal hayata, dan kehidupan. Menciptakan kehidupan, menciptakan kematian dan kehidupan. Kita, Allah Subhanahu wa taala takdirkan mati 2 kali, hidup 2 kali. Kita sudah melalui mati yang pertama, tidak punya apa-apa ataupun belum jadi apa-apa. Kemudian kita hidup yang sekarang ini, hidup yang pertama, menuju kematian yang kedua, dan nanti ba'da sangkakala yang kedua di hari kiamat kita baru kehidupan yang kedua. Itulah yang disebut dengan kehidupan yang hakiki. Al-hayah di situ menunjukkan bahwasanya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan dan senda gurau saja. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah yang sebenar-benarnya kehidupan. Laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Yang paling baik artinya yang paling benar dan yang paling ikhlas. Kalau kita amalnya baik, nggak ikhlas, itu belum benar, belum ahsanu amala. Sebagaimana kita ikhlas tapi tidak benar, itu juga belum termasuk ahsanu amala. Yang disebut dengan ahsanu amala adalah ketika amal kita benar dan amal kita ikhlas. Dalam setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hendaknya kita membingkainya dengan bingkai kebenaran dan bingkai keikhlasan, supaya kita ahsanu amala, mendapatkan amal-amal yang baik. Amal yang banyak belum tentu baik, amal yang banyak belum tentu benar. Tapi amal yang banyak dibingkai dengan kebenaran dan keikhlasan, maka dia menjadi ahsanu amala yang banyak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Dia masih muliakan, bagaimana cara kita melewati ujian ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian. Semua kita adalah peserta ujiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang semua kita sudah hafal, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Jemaah saya muliakan, masa ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia ini terbatas, sesuai dengan umur dan ajal yang telah Allah tetapkan. Tempat ujiannya sama di dunia,
yang menjadi bekal bagi kita adalah bagaimana kita bisa melewati ujian ini. Bagaimana kita mengisi waktu-waktu ujian ini dengan kebaikan. Makanya di ayat ataupun di surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bekalan. Bekalan bagaimana kita melewati masa-masa ujian itu. Kita sadar nggak sadar, tahu nggak tahu, merasa atau nggak merasa, Allah Subhanahu wa taala selama hidup kita menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kebaikan, Allah ingin melihat kalian itu bersyukur atau enggak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kemudaratan dan musibah, Allah ingin lihat kalian itu sabar atau enggak. Jadi ujian ini, kebaikan dan keburukan, tujuannya dua juga. Kalau kebaikan adalah ujiannya syukur, kalau keburukan ujiannya sabar. Dua sisi inilah yang menjadi hakikat daripada takwa. Hakikat takwa itu adalah ketika syukur dan sabar, sabar dan syukur dimiliki oleh seseorang hamba dalam mensikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kebaikan dan keburukan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Asr, wal 'asr, demi masa. Ada apa dengan masa? Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Dia masih muliakan, masa atau waktu itu adalah kehidupan. Saya ulangi, waktu dan masa adalah kehidupan. Detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, itu adalah kehidupan. Mau kita isi apa kehidupan itu tergantung kepada kita semua. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dengan masa, karena itu adalah kehidupan. Mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengisi waktu dan masa itu dengan kebaikan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kedua, jemaah saya muliakan, Allah bersumpah dengan asr. Selain waktu itu adalah bagian dari kehidupan, asar ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan malaikat pagi dan malaikat sore. Waktu asar, malaikat pagi naik ke langit buat laporan, hambamu aku tinggalkan di waktu asar dalam kondisi bersujud dan beribadah kepadamu. Begitu juga malaikat pagi, malaikat sore, dia naik ke langit memberitahukan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hambamu ketika pagi, ketika subuh aku tinggalkan dalam kondisi beribadah kepadamu. Waktu asar itu adalah waktu yang merupakan sarana amal dinaikkan. Malaikat melaporkan bagaimana kondisi hamba-hambanya. Tentunya kita ingin di waktu subuh dan di waktu asar kita dilaporkan dalam kondisi baik,
Kita dilaporkan dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, mas saya muliakan, Allah bersumpah dengan masa, dengan asar, karena asar itu adalah waktu sore menjelang maghrib, waktu di mana kita bisa melakukan evaluasi, introspeksi dari apa yang kita kerjakan mulai tadi subuh sampai asar. Jadi aktivitas kita satu hari kita lihat dan kita timbang-timbang dan kita evaluasi di sore hari. Kira-kira banyak baiknya atau banyak buruknya. Kalau banyak baiknya, alhamdulillah. Kalau banyak buruknya, astaghfirullah. Jadi asar waktu ini adalah saksi. Waktu dan masa adalah saksi dari apa yang kita kerjakan. Kita tidak mengetahui dan kita tidak ingat lagi apa yang kita kerjakan kemarin. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi semalam, kita nggak tahu lagi apa saja yang sudah kita lakukan. Sebagaimana juga mungkin kita nggak tahu apa yang kita kerjakan semalam mulai maghrib sampai subuh ini, apa saja yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, detail kita nggak tahu. Tapi masa, waktu, dia adalah saksi atas apa yang kita kerjakan. Makanya Allah bersumpah dengan ayat lain, wa syahidin wa mashhud. Nah, wal asr, demi masa. Maka oleh karena itu jamaah saya muliakan, ayat ini menyuruh kita untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, berada dalam kecelakaan, berada dalam kehancuran, berada dalam keburukan. Itu mana khusr. Dalam Al-Quran, khusr itu ada 3 macam. Kalau khusrun itu kerugian. Ketika dia ditambah dengan alif, maka kerugiannya bertambah. Wala yazidil zalimina illa khasara. Tambah alif. Di depan sa tambah alif, maka kerugiannya bertambah. Ketika khusrun ditambah dengan alif dan nun, maka kerugiannya berlipat-lipat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang berlipat-lipat yang nyata. Jadi khusrun kerugian, khasarun kerugian yang bertambah, khusranun kerugian yang berlipat-lipat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata rugi dalam Al-Qur'an dalam 3 kata. Khusrun wa khasarun wa khusranun. Di sini khusrun, kerugian. Jadi semua manusia sungguh berada dalam kerugian. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang selalu saling menasihati dalam kebenaran, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran.
Jamaah saya muliakan, yang pertama adalah amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman yang dimaksud di sini adalah ketika 3 syaratnya terpenuhi. Meyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, diamalkan dalam bentuk perbuatan. Itu syarat iman. Gak cukup dengan mengucapkan beriman saja, ucapan saja, atau gak cukup dalam keyakinan saja. 3 ini kalau tidak terpenuhi, maka imannya belum sempurna. 3-tiganya harus terpenuhi. Itulah yang disebut dengan illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Setiap kata-kata iman dalam Al-Quran memenuhi 3 syarat ini. Jadi kalau ada manusia, terkait dengan ayat pertama, wal asr innal insana lafi khusr, kalau ada manusia yang tidak beriman dengan iman yang sebenarnya, maka dia rugi. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Nah, ini pasangannya selalu bersama. Kalau ada iman, ada amal soleh. Kalau ada kata iman, tidak ada amal solehnya, sudah include di dalamnya amal soleh. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi, nggak ada amal soleh. Itu maknanya kata iman di situ sudah masuk di dalamnya amal soleh. Tapi ketika digabungkan, digandengkan antara iman dan amal soleh, ini semakin menguatkan bahwasanya iman itu intinya adalah amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Jemaah saya muliakan, di sini amalnya, imannya bersifat sosial, rame-rame, bukan sendiri, bukan personal. Amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman, dan mereka-mereka yang beramal soleh, bukan sendiri beriman, bukan sendiri beramal soleh. Karena kita tidak bisa beriman sendiri, tidak bisa beramal sendiri. Kita dalam komunitas, dalam berjamaah, sholat berjamaah, puasa berjamaah, pertanggungjawabannya sendiri. Tapi untuk mewujudkan amanu wa amilus shalihat, kita perlu bersama-sama. Yang kuat menguatkan yang lemah, yang lemah minta bantu kepada yang kuat, yang baik membimbing yang tidak baik belajar kepada yang baik. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, adalah dengan amanu wa amilus shalihat. Beriman dengan iman yang sebenarnya dan beramal soleh. Yang ketiga adalah watawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Yang namanya kita bersama-sama dalam beriman, bersama-sama dalam beramal soleh, akan terwujud ketika kita saling menasihati. Bahasanya watawassaw bil haqq, saling menasihati, bukan satu arah, tapi 2 arah. Kalau satu arah, menyampaikan nasihat kemudian selesai. Tapi kalau 2 arah, kita saling menasihati. Karena tidak ada di antara kita yang sempurna.
Bukan berarti saya pada subuh ini diamanahkan untuk menyampaikan nasihat kemudian saya paling baik, bukan. Semua kita ada kelebihan, semua kita ada kekurangan. Ketika kita saling menasihati dalam kebenaran, tidak melihat siapa orangnya, tidak melihat apa statusnya, tidak melihat apa keturunannya, yang dilihat adalah kebenaran. Wa tawasau bil haq. Kata empat Arab, unzur ma qala wala tanzur man qal. Lihat apa yang ia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau kita lihat siapa yang mengatakan, kita akan lihat dia pangkatnya apa, dia statusnya apa, dia siapa, dia itu apa. Tapi kalau kita melihat apa yang ia katakan, yang kita lihat adalah kebenaran. Jadi untuk kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kita harus saling menasihati dalam kebenaran. Ketika kita salah, ada yang mengingatkan. Ketika ada yang keliru, ada yang memberikan nasihat. Dalam kita bermasyarakat, dalam kita berjamaah, inilah yang perlu kita hidupkan, saling menasihati dalam kebenaran. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu semuanya al-haq. Apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya itu juga al-haq. Jadi kalau dua-duanya al-haq, maka kita saling menasihati dengan Al-Qur'an dan kita saling menasihati dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Untuk mewujudkan kebenaran pasti ada ujian, ada rintangan, ada cobaan, ada yang tidak senang, ada yang tidak suka. Udah pasti. Karena itu bagian daripada tabiat manusia. Ada yang suka kebaikan, ada yang suka keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan dalam diri manusia itu ada potensi kebaikan dan ada potensi keburukan. Suka kepada kebaikan, suka kepada keburukan. Ketika ini kita pahami, dalam konteks kita wa tawasau bil haq, pasti ada yang nggak suka, ada yang tidak senang. Maka kita wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Dua ini digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dalam surat lain, dalam surah Al-Balad, wa tawasau bil marhamah, saling menasihati dalam kasih sayang. Hendaknya dalam kita wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr dibingkai dengan kasih sayang, cinta. Kenapa kita menasihati dia? Karena kita cinta sama dia. Bukan karena kita ingin menyudutkan dia, bukan. Tapi karena dibangun atas rasa cinta. Saya menasihati, saya menegurnya karena aku cinta sama dia. Sebagaimana kita menasihatinya untuk sabar, karena juga karena cinta kepadanya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr dibingkai dengan wa tawasau bil marhamah. Jemaah saya muliakan, inilah 4 hal yang kalau kita amalkan kita tidak rugi. Tapi 4 hal ini hilang satu, rugi satu. Misalnya kita beriman, enggak beriman, rugi. Beriman tapi enggak amal soleh, rugi. Beriman, beramal soleh, enggak wa tawasau bil haq, rugi. Beriman, beramal soleh, wa tawasau bil haq, tapi enggak wa tawasau bil sabar, rugi.
Jadi kita ini semua manusia akan merasakan kerugian dalam 4 hal. Iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Yang nggak rugi mana? Yang nggak rugi yang 4-empatnya mengimplementasikannya dalam kehidupan. Ketika ke-4-empatnya ini kita hiasi dalam kehidupan kita, kita beriman, kita beramal soleh, kita saling menasihati dalam kebenaran, kita saling menasihati dalam kesabaran, insya Allah kita tidak rugi. Tapi kalau 4-nya nggak ada, rugi. 1 di antara 4-nya nggak ada, rugi. Sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Kurang 1, rugi 1. Kurang 2, rugi 2. Nah, jemaah saya muliakan, bekal kita dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini dia. Amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Waktu ujian kita terbatas sesuai dengan umur dan ajal kita. Tempat kita ujian di dunia. Penguji kita Allah Subhanahu wa taala. Hasil ujian kita nanti Allah akan sebutkan, Allah akan tampakkan di akhirat dalam buku amal. Dalam buku amal yang kita akan terima. Kalau kita terima dengan tangan kanan, maka itu kebaikan dan akan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa menerima kitab dengan tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang keburukan, maka dia akan menerima kitab amalnya dengan tangan kiri, dan ini adalah penghuni neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi jemaah saya muliakan, tidak ada kehidupan dunia ini yang tidak ada ujian. Ujian kebaikan, ujian keburukan. Ujian kebaikan, syukur. Ujian keburukan, sabar. Dalam kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita jangan lupa memanfaatkan waktu. Wal asr innal insana lafi khusr, karena waktu adalah kehidupan. Semakin banyak kita menggunakan waktu dalam keimanan, amal soleh, wa tawassabil haq wa tawassabil sabar, maka kita memberikan sesuatu dalam kehidupan kita. Begitu juga sebaliknya. Jemaah saya muliakan, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalaulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Al-Asr wal asri saja, maka cukup sebenarnya semua apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena iman banyak sekali Allah sebutkan dalam Al-Quran, amal soleh juga banyak sekali, al-haq juga sangat banyak, wasabar juga banyak. Jadi wal asr ayatnya cuma 3, tapi maknanya sangat mendalam dan sangat luas. Karena inilah yang sebenarnya fungsi dan peran kita di permukaan bumi. Fungsi iman, fungsi amal, fungsi watawasabil haq, dan fungsi watawasabis sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan hidayah kepada kita untuk bisa menjalankan 4 fungsi yang mulia ini, sehingga umur kita, masa kita betul-betul termanfaatkan secara optimal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.